saya Nuzulia Rahma. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang termasuk dalam limbah industri dan dari mana sumber limbah industri itu berasal, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara pengelolaan serta solusi yang dapat kita lakukan untuk mengelola limbah industri tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran limbah batik di Kota Pekalongan. Di sini saya mengambil tema pencemaran limbah industri dan sebagai contoh saya akan mengambil kasus pada Kota Pekalongan. Nah, sebelumnya, industri adalah sebuah cabang ekonomi yang menghasilkan sekumpulan bahan mentah, barang, atau jasa yang terkait erat. Nah, di industri sendiri ada berbagai contoh bidang industri, seperti industri tekstil, kayu, maupun industri semen. Selanjutnya yaitu peraturan atau syarat-syarat yang harus dipatuhi untuk membangun sebuah kawasan industri. Yang pertama adalah geografi lokal dan iklim, di mana geografi lokal mencakup topologi dan drainase serta kondisi tanah yang semuanya berdampak pada biaya konstruksi dalam satu atau lain cara. Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu masalah lingkungan dan ekologis, di mana perusahaan harus mempertimbangkan tentang pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Pembuangan limbah pabrik seperti debu, racun, logam harus diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan lagi adalah jarak. Perusahaan harus mempertimbangkan implikasi dari infrastruktur dan geografi terdekat untuk peralatan dan pengiriman material. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah potensi ekspansi, di mana potensi ekspansi ini berhubungan dengan masa depan perusahaan, di mana untuk mencapai masa depan maka perusahaan juga harus mempertimbangkan fasilitas manufaktur dan potensi perluasan fasilitas. Nah, dalam sebuah industri pasti akan menghasilkan limbah. Apa sih limbah itu? Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, rumah tangga. Nah, karakteristik dari limbah sendiri ada 4. Yang pertama, berukuran mikro, dinamis, berdampak luas, yaitu penyebarannya, dan yang terakhir berdampak jangka panjang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah di sini didasarkan pada sifatnya. Yang pertama ada limbah cair. Limbah cair di sini meliputi semua lemak, minyak, lumut, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang.
Untuk cara pengelolaan dari limbah cair sendiri, kita bisa melakukan 3 tahap. Yang pertama, menyisihkan semua sisa makanan dan lemak ke dalam sampah, bukan ke wastafel atau toilet. Yang kedua, jangan pernah menuang pelarut atau bensin ke saluran pembuangan, seperti selokan atau tanah di luar. Yang ketiga, bersihkan tumpahan minyak menggunakan bahan penyerap, misal tisu atau serbet, dan letakkan di tempat sampah yang kering. Untuk jenis limbah selanjutnya yaitu limbah padat. Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga dan lokasi industri serta komersial. Limbah padat sendiri meliputi kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan kaleng. Selanjutnya yaitu ada limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang meliputi pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Sampah makanan lama-lama akan terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Sampah organik menghasilkan metana, jadi jangan dibuang dengan limbah biasa. Dibuang di tempat sampah organik, akan tetapi lebih baik apabila diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman di kebun. Untuk jenis limbah selanjutnya yaitu ada limbah daur ulang atau limbah anorganik. Limbah daur ulang ini meliputi logam, furniture, dan sampah organik yang dapat didaur ulang. Tapi tidak semua barang dapat didaur ulang, jadi harus hati-hati saat memasukkan barang ke tempat sampah. Jika tidak yakin apakah suatu barang dapat didaur ulang atau tidak, maka periksa kemasannya. Untuk jenis limbah yang terakhir yaitu limbah berbahaya. Limbah berbahaya meliputi bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif, yang dapat menimbulkan ancaman signifikan atau potensi bagi lingkungan kita. Untuk limbah berbahaya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada e-waste. E-waste ini merupakan limbah dari peralatan listrik dan elektronik, seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya yaitu limbah medis. Limbah medis berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan, seperti obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Yang terakhir yaitu limbah radioaktif. Limbah ini mengandung bahan radioaktif dan cara pengelolaannya berbeda secara signifikan dari limbah lainnya.
Nah, memang sebuah industri sangat dibutuhkan keberadaannya di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, apabila limbah dari industri tersebut tidak diolah, justru akan merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita butuh pengelolaan yang benar, baik, dan sesuai dengan peraturan agar industri dan masyarakat dan lingkungan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari kasus pencemaran limbah industri yang terjadi di Kota Pekalongan, di mana di Kota Pekalongan merupakan salah satu kota penghasil batik terbesar di Indonesia. Nah, di sini setiap kawasan di Pekalongan memiliki salah satu industri, yaitu industri batik. Nah, berikut adalah pembuatannya dari awal hingga proses pewarnaan. Nah, pada industri batik di Pekalongan ini, untuk pengelolaan limbah hasil industri, yaitu pewarnaan batik, belum bisa diolah atau belum ada tahap pengelolaan, sehingga itu akan berdampak pada lingkungan sekitar, seperti yang terjadi pada Kota Pekalongan akhir-akhir ini, di mana musim hujan terjadi sehingga Kota Pekalongan mengalami banjiran. Nah, kebanjiran ini pada Kota Pekalongan berwarna merah. Hal ini dikarenakan hasil dari limbah industri batik yang belum diolah oleh pemilik industri sehingga terkontaminasi pada sungai-sungai terdekat dari industri, dan ketika banjir akan mengeluarkan warna merah tersebut.